beribadah kepada Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini terkandung dalam kalimat la ilaha, ya, atau illallah. Dan jauhilah tauhid. Jauhilah segala sesembahan selain Allah. Ini makna tauhid. Makanya kata Syekh, ya, setelah itu setiap Rasul selalu mengucapkan pada awal dakwahnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghair. Ibadahilah Allah saja, beribadahlah kepada Allah saja. Ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki ilah yang benar, tidak memiliki sesembahan yang hak selain Allah. Ini diucapkan oleh setiap Rasul. Dari mulai Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam, ya. Teman-teman bisa dibuka nih, dijelaskan di sini dalam surat Al-A'raf ayat 59. Al-A'raf ayat 65, Al-A'raf ayat 73, Al-A'raf ayat 85. Ya, bisa dicek sendiri. Ya, perkataan para nabi dan para rasul semuanya sama. U'budullaha ma lakum min ilahin ghair. Ya, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, Nabi Hud berkata kepada kaumnya, kaum 'Ad. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, kaum Samud. Nabi Syuaib kepada kaum Madian. Ya, mereka semuanya mendakwahkan tauhid. Padahal kalau kita cek juga problem atau permasalahan kaum tersebut ya beraneka ragam. Ada yang problemnya adalah problem dalam kerusakan moralnya, ya. Ada yang permasalahan kaumnya adalah permasalahan ekonomi seperti kaum Madian, ya. Kaumnya Nabi Lut itu problemnya adalah rusaknya moral karena tersebar di masyarakat. Kaum Lut itu adalah seorang laki-laki yang suka kepada lawan jenisnya, ya, yang dikenal dengan homoseksual, dan ini kerusakan moral. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasulnya untuk mengutus mereka kepada kaum tersebut dan memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Ini menunjukkan pentingnya masalah tauhid. Ya, para nabi mendakwahkan kaumnya dan memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Maka kita ya yang berdakwah atau orang yang sudah mulai berdakwah, atau kita bisa melihat dari sini menjadi tolak ukur di tengah masyarakat kita, orang-orang yang berdakwah kepada Islam, banyak penceramah, banyak dai, ya, kita bisa mengukur mana dai yang mengikuti metode dakwahnya para nabi dan para rasul dan mana yang tidak. Dengan cara apa? Dengan cara apa konsentrasi dakwahnya? Kalau konsentrasi dakwahnya kepada masalah tauhid, memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan manusia dari kesyirikan, maka dakwah seperti inilah dakwah yang benar. Dakwah yang mengikuti contoh para nabi dan para rasul, mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Walaupun mungkin kadang-kadang di tengah dakwahnya terjadi kerikil, ya, ada orang-orang yang tidak suka dengan metode dakwahnya, orang-orang yang kepentingan dunia yang merasa ya diganggu kepentingannya tersebut dengan dakwah tauhid ini biasa. Gangguan di dalam dakwah tersebut biasa. Sebagaimana para nabi dan para rasul, mereka pun mengalami gangguan dari kaumnya karena mendakwahkan tauhid. Ada yang diusir dari kampungnya, ada nabi yang dibunuh, ada nabi yang dicaci maki. Bahkan subhanallah, manusia paling baik di permukaan bumi, Nabi Muhammad SAW, ketika mulai mendakwahkan tauhid, ya, beliau pergi ke kota Taif untuk mendakwahkan tauhid kepada masyarakat Taif. Tapi apa yang didapatkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam?
Masyarakat Taif melempari beliau dengan batu sehingga bercucurlah darah dari wajah beliau yang mulia. Salawatu Rabbi wassalamuhu wa barakatuhu alaihi. Menunjukkan orang yang benar di dalam dakwahnya, dia tetap konsisten dengan metode dakwah para nabi dan para rasul walaupun terkadang mengalami gangguan di dalam dakwahnya. Oleh karenanya, saya di sini mengucapkan pernyataan tersebut diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh, Syuaib, dan seluruh rasul. Dan selama 13 tahun di Mekah, sesudah diangkat menjadi rasul, Nabi mengajak manusia kepada tauhid dan meluruskan akidah. Ya, karena ini merupakan pondasi bangunan Islam. Baik, pondasi bangunan Islam. Kata beliau, para dai dan pelurus agama dalam setiap masa telah mengikuti jejak para rasul dalam berdakwah. Ini dai-dai yang benar. Dai-dai yang benar. Oleh karenanya kita bisa melihat ya, la haula wala quwata illa billah. Ketika ada sebuah pengajian atau ceramah yang mohon maaf, dari awal sampai akhir isinya hanya lelucon. Isinya hanya melawak, membuat jamaahnya tertawa. Sehingga ini yang ditanamkan kepada para kaum muslimin. Ketika ada pengajian diadakan, yang pertama ditanya, ustadznya lucu atau tidak? Kiainya lucu atau tidak? Dan ini keliru 100%. Bukan sedang bahkan orangnya tidak. Akan tetapi lihat, Allahu Akbar, para nabi, para rasul berdakwah mengalami gangguan-gangguan seperti yang tadi disebutkan. Bagaimana pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di dalam dakwahnya dari awal sampai akhir, ya, penuh dengan canda, penuh dengan ketawa. Bahkan terkadang na'udzubillah menjelaskan perkara yang paling menakutkan sekalipun. Menjelaskan tentang azab kubur, menjelaskan tentang dahsyatnya azab neraka. Bukan membuat jamaahnya takut, malah membuat jamaahnya tertawa. Bagaimana akan tumbuh iman dengan metode dakwah seperti ini? Bagaimana akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode dakwah seperti ini? Maka benar yang dikatakan Syekh dalam kitab ini, para dai dan pelurus agama dalam setiap masa telah mengikuti jejak para rasul di dalam berdakwah. Mereka pun memulai dengan dakwah kepada tauhid dan pelurusan akidah. Setelah itu mereka mengajak kepada seluruh perintah agama yang lain. Ini yang utama. Ya teman-teman sekalian, Sivitas PT, tim Cookies Studio, ya, agar kita bisa melihat ini mana dakwah yang benar dan mana dakwah yang salah. Karena di zaman ini, di hari ini, semua orang bebas berbicara tentang masalah agama. Artis bicara agama. Orang yang dulunya nggak dikenal belajar agama pun berbicara tentang agama. Karena yang diminta oleh para pendengarnya yang penting lucu. Yang penting tidak ngantuk. Ya bukan berarti di dalam setiap dakwah kita juga harus serius. Nggak ada sama sekali ya keadaan-keadaan yang membuat rileks. Tidak demikian. Akan tetapi kalau setiap dakwahnya dibangun di atas ini, dibangun di atas kelucuan, maka tentu ini pertanyaan besar. Apa faedah yang bisa diambil? Ya, terkadang ketika di malam hari dia mengadakan pengajian, ikut pengajian, tetap saja ketika sholat subuh dia kesiangan, bahkan tidak sholat subuh. Ya ini menunjukkan bahwasanya apa hasil dari pengajiannya kalau seperti ini. Ya karena yang dicari hanya lucu-lucuan saja. Tapi maka ini penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah memulai dengan tauhid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat untuk berdakwah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus Mu'adz bin Jabal, dan mengatakan kepada dai-dai ini, ya, kepada mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan
an la ilaha illallah. Yang pertama kali hendaknya engkau sampaikan kepada kaum yang kau dakwahi nanti adalah syahadat la ilaha illallah. Ini jelas sekali pentingnya dakwah tauhid. Nabi berdakwah kepada tauhid, Nabi memerintahkan para sahabat untuk berdakwah juga kepada tauhid. Maka kita yang ingin berdakwah atau antum yang ingin mendengarkan dakwah, ceramah, perhatikan. Ya, dari mana ya ilmu agama ini diambil? Ya. Bukan karena gelarnya yang banyak dinamanya. Profesor, doktor, fulan bin fulan bin fulan. Ya, bukan karena itu. Tapi lihat akidah dan manhajnya, apakah berada di atas akidah yang lurus, berada di atas manhajnya para nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini yang dilihat. Karena ilmu agama itu akan menjadi darah daging. Ya, Muhammad bin Sirin rahimahullah taala seorang tabi'in mengatakan, ya, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini, sesungguhnya ilmu ini akan menjadi agamamu, maka lihatlah dari mana engkau mengambil ilmu agama tersebut. Baik, ini penting, ya. Kemudian kita pindah ke pasal yang berikutnya, yaitu pasal yang kedua. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Nah, ini banyak istilah-istilah yang mungkin bagi sebagian teman-teman PT Tim Cookies Studio ini istilah baru ya. Ada manhaj, ada salaf, ini apa nih artinya? Baik, nanti kita akan jelaskan insyaallah ta'ala. Baik, yang pertama, sumber akidah yang benar. Karena sudah berlalu pembahasan kita bahwasanya akidah itu terbagi menjadi dua, ada akidah yang benar, ada akidah yang salah. Ya, jangan sampai kita ikat hati kita dengan akidah yang salah. Karena sulit untuk ya mengobatinya. Baik, kata beliau akidah adalah tauqifiyah. Artinya tauqifiyah itu harus berdasarkan wahyu semata. Apa itu wahyu, teman-teman? Wahyu itu adalah ya Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Ini wahyu dan sumbernya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam Islam itu dikenal dengan istilah sanad. Ya, hadis itu ada sanadnya, Al-Qur'an itu ada sanadnya. Kalau Al-Qur'an itu sudah jelas. Ya, tidak ada yang meragukan bahwasanya Al-Qur'an ini yang ada di depan kita ya, ini bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walhal tetap ada sanadnya. Adapun hadis, di sana hadis ada hadis yang sahih, ada hadis yang lemah, bahkan ada hadis yang palsu. Maka tidak semua hadis juga bisa kita terima. Kita teliti dulu, kita tanya dulu apa hadisnya hadis yang sahih atau tidak. Kalau hadisnya lemah atau palsu, ya, maka tidak kita terima karena hadis palsu dan hadis lemah pada hukum asalnya dia bukan sumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akidah itu tauqifiyah. Artinya tauqifiyah itu harus menunggu dalil, harus berdasarkan wahyu saja. Tidak boleh mengambil akidah dari dugaan-dugaan, dari akal manusia semata yang tidak didukung oleh dalil, tidak boleh. Ya, kata beliau, ia tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Artinya akidah itu harus diambil dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Serta tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya. Ya, ijtihad itu pendapat manusia. Ya, pendapat manusia. Ini tidak ada di dalam akidah. Hati kita harus diikat berdasarkan keyakinan yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hati kita harus diikat dengan dua perkara itu, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW.
Baik. Oleh karenanya kata beliau di sini ya, karena itulah sumber-sumbernya terbatas pada apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu dicantumkan di situ ya. Kemudian kata beliau, sebab tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah, tentang apa yang wajib baginya dan apa yang harus disucikan darinya melainkan Allah sendiri. Dan tidak seorang pun sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemarin kita jelaskan poin-poin akidah itu mencakup rukun iman yang 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Di pembahasan akidah itu ada mengenal Allah. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Ya, hanya Allah yang bisa mengenalkan kita, karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Ya, Allah kenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Kemudian setelah Allah, yang paling mengenal Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam hadis-hadisnya, di dalam sunnahnya. Makanya oleh beliau mengatakan ini pokok penting di dalam agama kita, di dalam mengambil akidah. Kita mengambil akidah hanya dari Al-Quran, hanya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, tidak kita ambil dari mimpi, tidak kita ambil akidah kita dari perasaan, tidak kita ambil akidah kita dari akal, ya. Karena akal manusia terbatas, akal manusia juga ya lemah. Ada perkara-perkara yang tidak mampu dijangkau oleh akal kita. Ya. Kalau kita mengambil akidah kita dengan akal kita, maka akan sangat bahaya sekali buat teman-teman ya. Kita saja, kalau ada orang yang paling cerdas misalnya di dunia atau di negeri kita, di Indonesia, kemudian orang yang paling cerdas tersebut ditanya tentang permasalahan ruh, apakah dia yakini ruh itu ada? Tentu semua orang akan menjawab dia ada, karena ruh itu kita rasakan dalam kehidupan kita. Manusia saja jasadnya ada yang bisa berjalan ketika ruhnya masih menyatu dengan jasadnya. Ada juga jasadnya yang bergelimpangan ketika ruhnya sudah tidak ada, menunjukkan adanya ruh. Tapi orang paling cerdas tersebut kalau ditanya ruh itu warnanya apa, ruh itu bentuknya bagaimana, apakah dia merah, apakah ruh itu hijau, apakah ruh itu sama persis dengan jasadnya, tentu orang yang paling cerdas sekalipun tidak akan mampu untuk menjawabnya. Menunjukkan akal manusia ini sangat-sangat terbatas sekali. Ya, makanya di dalam mengambil akidah, ya seorang Muslim mencukupkan diri dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kata beliau, manhaj salafus salih, ya, manhaj itu artinya cara beragama. Ini disebut dengan manhaj. Ya, manhaj adalah cara, metode beragama. Salaf itu bahasa Arab, artinya adalah terdahulu, orang yang telah lalu, orang yang mendahului kita di dalam agama. Dan orang yang paling mendahului kita di dalam beragama siapa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka yang pertama kali masuk ke dalam Islam, ya setelah itu kaum muslimin setelahnya. Inilah yang dimaksud dengan manhaj salafus salih, metode beragamanya orang terdahulu di dalam beragama ya, bukan dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia ada mic, ada speaker, ada motor, ada mobil, ini urusan dunia. Ya, tapi ketika berkaitan dengan masalah agama, karena
para sahabat sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridho kepada Allah. Inilah yang kita contoh dari mereka. Ya, akidahnya para sahabat itu satu. Mereka tidak berselisih di dalam akidah, tidak berbeda-beda. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan hablullah, dengan tali Allah. Apa yang maksud dengan tali Allah di sini? Tali Allah di sini adalah agama Islam itu. Atau sebagian ulama tafsir menafsirkan tali Allah ini adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang diperintahkan, kita diperintahkan untuk bersatu. Tapi bersatu di atas apa? Bersatu di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan bersatu di atas golongan, bukan bersatu di atas firqah, bukan bersatu di atas partai. Alhamdulillah tidak. Ya, tapi bersatu, berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga membawakan dalil dari surat Toha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan jika datang kepadamu ya petunjuk, artinya telah datang dakwah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang mengikuti petunjukku ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Siapa yang mengikuti Al-Quran, siapa yang membangun akidahnya dengan Al-Quran, membangun akidahnya di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janji Allah, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan tersesat. Subhanallah. Ternyata di dalam Al-Quran kita diajarkan agar tidak sesat itu, bangun akidah dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu lagi itu akidah-akidah yang lain yang dibangun di luar Al-Quran dan Sunnah. Tapi sekarang keadaannya terbalik. Orang yang berusaha berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan akidah yang benar, dibilang sesat, dijuluki dengan lakob-lakob yang menakutkan, dijuluki dengan julukan-julukan yang menjauhkan masyarakat dari dirinya. Wallahi sungguh ini adalah fitnah yang sangat besar. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Allah mengatakan yang mengikuti petunjuk Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka di dunia ataupun di akhirat. Ya, ini kaidah yang harus kita bangun, kita jadikan prinsip dalam hidup kita. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dia tidak akan tersesat, walaupun semua manusia menganggap dia sesat. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, oleh sebab itu mereka dinamakan firqah najiyah atau golongan yang selamat. Ya. Orang-orang yang mengikuti manhaj salafus saleh, mereka disebut firqatun najiyah, golongan yang selamat. Disebut juga ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah karena mereka pengikut sunnah. Wal jamaah karena mereka tidak berselisih di dalam akidah. Karena sumbernya sama. Dari mana sumbernya? Sumbernya sama, Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kaum muslimin cara beragamanya seperti ini semuanya, mengambil yang ada di timur, kaum muslimin yang ada di timur mengambil akidahnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin yang ada di barat mengambil akidahnya dari Al-Quran dan Sunnah. Orang yang di selatan mengambil akidahnya dari Al-Quran dan Sunnah, yang di utara pun demikian. Maka tidak akan ada perselisihan di dalam masalah akidah. Ya, tidak akan ada yang di timur akidahnya seperti ini, yang di barat meyakini orang yang sudah mati ini ya masih hidup. Orang yang di selatan di sana meyakini bahwasanya ya, dan seterusnya yang aneh-aneh. Ya, tidak akan terjadi perselisihan
jika kaum muslimin mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ini sudah menjadi sunnatullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu telah mengkhabarkan kepada kita kabar yang kurang enak di telinga kita, bahwasanya umat Islam ini di akhir zaman akan berpecah belah. Berpecah belah bukan perbedaan pendapat di dalam masalah fikih, bukan perbedaan pendapat dalam masalah ketika tahiyat telunjuknya diam ataupun bergerak-gerak, bukan masalah ini. Akan tetapi perbedaan pendapat di dalam masalah pokok-pokok di dalam agama, di dalam masalah akidah. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Syekh Hafizullah di sini, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersaksi bahwa merekalah yang selamat ketika mengabarkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan yang semuanya di neraka kecuali satu golongan. Teman-teman, ya ini diperhatikan ucapan Syekh di sini, ya, umat Islam ini terpecah menjadi 73 golongan yang semuanya di neraka kecuali satu golongan. Maksud ini ucapan ini diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dikenal dengan hadis iftiraqul ummah, hadis perpecahan umat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sataftariqu ummati ala 73 firqah, bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, sebelumnya Nabi SAW mengabarkan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani pun terpecah menjadi 71 golongan, menjadi 72 golongan. Dan umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kata Nabi, kulluhum finnar, semuanya ada di neraka. Nah, teman-teman garis bawahi kata-kata semua di neraka, maksudnya ini bukan bukan memastikan, ya, bukan sebagaimana yang dituduhkan kepada Ahlus Sunnah bahwasanya Ahlus Sunnah ini menjustis orang masuk neraka, pasti masuk neraka. Tidak demikian, ya. Memastikan seorang masuk ke dalam neraka ini bukan akidah Ahlus Sunnah. Ini akidahnya orang-orang Khawarij. Yang dimaksud di dalam hadis ini, semua golongan tersebut di neraka ini merupakan ancaman, atau yang dikenal dengan hadis wa'id, hadis ancaman. 72 golongan ini diancam masuk neraka, ya, illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Maka pada dasarnya, ya, 72 golongan ini muslim atau bukan? Jawabannya mereka muslim. Karena Nabi SAW mengatakan, sataftariqu ummati, umatku akan berpecah menjadi 72 golongan. Mereka masih umat Islam, tapi mereka tersesat daripada jalan yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali memang penyimpangan yang sampai mengeluarkan dari Islam, sampai kepada kekufuran, maka kita katakan ya. Kata Nabi, kecuali satu. Para sahabat bertanya, ya, siapa yang satu ini? Manhum ya Rasulullah, siapa yang satu ini? Ya, sebagaimana kita ketika mendengar hadis ini, 72 di neraka, yang satu yang selamat. Kita juga ingin selamat. Kita juga berusaha mencari tahu mana satu golongan yang selamat tersebut. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sifat-sifatnya. Nabi menjawab tidak, bukan dengan namanya saja, ya. Karena kalau Nabi menjawab hanya namanya saja tapi tidak disifati, orang akan berebut, ya. Orang akan rebutan menamai golongannya dengan nama tersebut. Bagaimana yang terjadi di hari ini, ya. Semuanya rebutan nama Ahlus Sunnah. Saya Ahlus Sunnah, saya Ahlus Sunnah, saya Ahlus Sunnah. Akan tetapi ini bisa dibuktikan apakah pengakuannya tersebut betul-betul sejalan dan selaras dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau hanya pengakuan yang dusta. Oleh karenanya Syekh di sini, ya, membawakan riwayat dengan
penunjukan sifat tersebut, kata Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ini sifatnya golongan yang selamat. Karena di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan hum al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Tapi kalau jamaah saja ya mereka semuanya orang bahkan jamaah Islam mengatakan kami jamaah. Ya, kami jamaah. Orang yang zikir di tengah hutan jam 1 malam, ya dengan teriak-teriak, mereka juga menyebutkan mereka jamaah. Nah, semuanya rebutan kata ini. Tapi disifati di dalam riwayat ini Nabi SAW mengatakan hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang selamat itu, satu golongan itu adalah mereka orang yang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku pada hari ini dan ajaran para sahabatku. Artinya mereka ini yang di akhir zaman orang-orang yang mengikuti yang sama dengan jalannya Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat. Mengikuti cara beragamanya Rasulullah SAW dan cara beragamanya para sahabat. Walaupun dalam urusan dunia kita berbeda. Para sahabat naik onta, kita naik beca. Ya, para sahabat naik kuda, kita sekarang naik kuda, tapi kudanya pakai solar, kudanya pakai mesin, sama-sama kuda. Ya, ini dalam urusan dunia, tapi dalam masalah agama yang selamat kata Nabi SAW, mereka yang sama dengan jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini yang disebut dengan manhaj salaf, ya cara beragamanya para salaf oleh orang-orang yang terdahulu. Baik, wah ini ilmu yang baru ya teman-teman di PT Kukis Studio, tim Kukis Studio ini dapat ilmu baru nih. Cara beragama yang benar ini pondasi yang hilang di hari ini. Oh, muslimin beragama, Islam, ya dicek KTP-nya Islam, iya KTP-nya Islam, tapi hilang daripadanya ilmu Islam yang benar. Bahkan pondasi Islam yang benar saja mereka tidak paham. Sekarang alhamdulillah kita dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang besar. Inilah cara beragama yang benar. Ya. Kemudian kata Syekh, kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut telah terbukti ketika sebagian manusia membangun akidahnya di atas landasan selain kitab dan sunnah. Sahih? Ya, yaitu di atas landasan ilmu kalam, di atas landasan ilmu filsafat. Ya, berapa banyak tokoh-tokoh Islam sekarang mereka berdakwah, berceramah, tapi ya tidak mengajak umat kepada cara beragamanya para sahabat. Padahal hadisnya jelas. Tapi mereka mengajak umat Islam ini, mengajak kepada akidahnya orang-orang filsafat. Ya, dan ini keliru. Ini keliru. Ya, dan kaidah-kaidah mantik yang diwarisi dari filsafat Yunani. Filsafat Yunani, ahli filsafat mereka adalah orang-orang kafir yang tidak mengenal Islam. Ya hanya saja ilmu filsafat ini disisipkan kepada Islam, jadi sehingga terlihat sebagai sesuatu yang Islami. Ya, sesuatu yang Islam. Dan hari ini banyak sekali di internet tersebar dai-dai yang membangun dakwahnya di atas ya pondasi ilmu kalam tersebut. Maka terjadilah penyimpangan dan perpecahan dalam akidah yang mengakibatkan bercerai-berainya umat dan retaknya masyarakat Islam. Sahih? Ya, lihat sekarang. Ya, untuk melihat di internet, di YouTube. Ya, satu dai dengan dai yang lainnya dibenturkan. Satu dai mengajak kepada mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang satu mengajak untuk membenci dan mengkafirkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak nyambung satu dengan yang lain. Dua-duanya mengatasnamakan Islam. Dua-duanya mengatasnamakan pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya mengatasnamakan apa? Mengatasnamakan mereka adalah ahlu bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kesimpulan dari pasal yang kedua ini, sumber akidah yang benar hanya dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan yang kedua, bahwasannya di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam beragama kita wajib mengikuti ya para salaf kita terdahulu, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita selesaikan 15 menit lagi atau beberapa menit kemudian, baru setelah itu kita buka tanya jawab. Ya. Pasal yang ketiga, penyimpangan akidah dan cara penanggulangannya. Nah, ini penting untuk diketahui bersama. Ya. Para ikhwah, teman-teman PT Tim Kukis Studio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini penting untuk diketahui. Seseorang mengikat hatinya dengan akidah yang salah, ya, karena orang yang mengikat hatinya dengan akidah yang salah, yang tidak benar, ya, mereka apa bedanya dengan binatang? Mereka akan berakidah dengan akidah yang salah, kehidupannya hanya mementingkan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat akan datang, ya, dan mereka lupa dengan hal itu. Baik. Beliau menjelaskan di sini, yang beliau jelaskan bahwasannya buah-buah manis, di antara buah manis memiliki akidah yang benar adalah seseorang akan lebih mengedepankan kehidupan akhirat daripada kehidupan yang lain. Ini perbedaan dia dengan orang-orang kafir, ya. Ya, kekuatan memiliki akidah yang benar, ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wajib dia syukuri dan melebihi dia mendapatkan nikmat daripada mendapatkan kekayaan dan kenikmatan dunia yang lainnya. Baik, di halaman 24 beliau sebutkan di sini sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Ya. Beliau menyebutkan di sini sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Di antaranya yang pertama, kebodohan terhadap akidah yang benar. Ya. Orang menyimpang, orang sesat, itu sebabnya di antaranya yang pertama karena dia tidak tahu. Ya. Karena dia jahil dari akidah yang benar. Apa sebabnya dia jahil karena apa sebabnya dia bodoh tentang akidah yang benar? Sebab karena enggan mempelajari dan mengajarkan, nggak mau belajar akidah, sibuk, ya. Ada majelis-majelis yang membahas tauhid, membahas akidah, sibuk, ya, dengan bisnisnya, sibuk dengan dunianya, ya, masya Allah. Makanya, ya, program teman-teman PT Tim Kukis Studio untuk belajar sepekan sekali di Kamis pagi ini adalah upaya untuk bisa selamat daripada penyimpangan akidah. Ya. Sebab yang kedua, orang bodoh terhadap masalah akidah yang benar, kurang perhatian terhadapnya. Kurang perhatian terhadap masalah tauhid, masalah akidah. Ya. Oleh karenanya kata beliau, akibatnya tumbuh suatu generasi yang tidak mengenal akidah yang benar dan juga tidak mengetahui apa yang menyelisihinya.
Maka mereka pun meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil dan yang batil sebagai sesuatu yang hak. Iya betul. Sekarang sudah terbalik tuh. Ya, orang yang berpegang teguh dengan akidah yang benar dianggap sesat. Ya, orang yang menyimpang dari akidah yang benar dianggap benar, dielu-elukan, diikuti. Nas'alullah salamat wal afiyah. Ya, hal ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Innama tunqadu 'ural islami 'urwatan." Ya, ikatan atau simpul Islam itu akan lepas satu persatu. Ya, akidah Islam ini akan terurai satu persatu. Idza nasya'a fil islami man la ya'riful jahiliyah, apabila ya terdapat orang-orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliahan. Orang yang nggak paham, ya, nggak mengerti tentang akidah yang benar, maka dia akan tersesat. Dan jika dia memaksakan untuk memberanikan diri, ya, mendakwahkan Islam, dibangun di atas akidah kesesatannya, maka bukan cuma sesat, tapi dia juga menyesatkan manusia. Ya, nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian yang kedua, kata beliau, fanatik pada tradisi yang diwarisi dari bapak dan nenek moyang. Meskipun hal itu batil, ya sahih. Ya fanatik, fanatisme buta. Fanatik buta. Masya Allah. Ini betapa sulitnya ya mengobati masyarakat kaum muslimin agar bisa terlepas daripada penyakit ini. Ya, daripada penyakit ini. Warisan turun temurun yang diyakini sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah agama Islam, padahal dia bukan dari Islam. Ya, banyak sekali terjadi seperti ini. Ya, di daerah saya Pak, di sana, ya, di selatan sana, biasanya setiap tahun itu ada persembahan kepada pantai selatan. Ya, namanya Neng Nyi Roro Kidul. Diklaim ini sebagai penguasa pantai selatan. Sehingga setiap tahun masyarakat dipungut biaya untuk membeli sebuah kerbau atau sapi. Ya, kemudian disembelihlah kerbau atau sapi ini, kemudian dikirim dan dibuang di tengah laut sebagai persembahan. Ini turun temurun. Walhal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'anallah man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fasalli li rabbika wanhar, dan sholatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Dan dia mengatakan dalam setiap sholatnya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadah nusuk. Ibadah nusuk itu ibadah menyembelih. Dia katakan lillah, itu dia ucapkan dalam sholatnya. Tapi prakteknya ternyata jauh daripada apa yang dia ucapkan. Ya, terjadi penyembelihan. Ini dikenal dengan narwat namanya, ya, di selatan sana. Ini adalah warisan nenek moyang mereka. Tapi ketika kita mulai mendakwahkan, Pak, ini nggak boleh dalam Islam, ini kesyirikan, ya, ini perbuatan menyekutukan Allah, ya, karena menyembelih untuk selain Allah, ini syirik akbar, syirik besar, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Mereka mengatakan ini sudah turun temurun. Bahkan mereka memusuhi kita yang melarang mereka. Ini orang mau merubah tatanan yang sudah ada, kan begitu bahasa mereka. Ya, ketika kita sampaikan ini bukan dari ajaran Islam, sudah, kalau mau minta kesuburan untuk perikanannya bagi para nelayan, minta saja sama Allah. Mereka mengatakan, sudahlah, ente masih bau kencur, ya. Ini sudah turun temurun dari nenek moyang kita, ente tahu apa? Kan begitu ya? Gak mau, sudah. Dia maunya nenek moyang saja. Ini semakna dengan apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran.
wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ya, apabila mereka ya diseru, dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an, petunjuk Allah, berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini juga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo kembali kepada Al-Qur'an, yuk kembali kepada sunnah. Pak, ini sesuai dengan Al-Qur'an, ini sesuai dengan sunnah. Apa yang mereka katakan? Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Tidaklah cukup bagi kami akan mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami saja. Ya, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun bapak nenek moyangnya itu orang-orang yang enggak dapat petunjuk. Walaupun nenek moyang mereka adalah orang-orang yang sesat, mewariskan kesesatan, udah enggak apa-apalah. Ini warisan nenek moyang kami, warisan leluhur kami. Ya, wala yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Ya, subhanallah. Bisa kita lihat contoh di masyarakat, ya. Orang-orang yang ketika keluarganya meninggal, maka dia mengadakan selamatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, ya, 40 hari terus sampai 100 hari. Sepakat para ulama, ini bukan dari ajaran Islam, ya, bukan termasuk sunnah Nabi SAW. Bahkan yang sunnah itu kalau ada orang meninggal, diperintahkan masyarakat untuk datang membawa makanan. Ketika Ja'far ya meninggal, kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu ya qad atahu ma yushghiluhu. Ya, buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Fa innahu qad atahum ma yushghiluhum. Sungguh telah menyibukkan kematian Ja'far bagi keluarganya Ja'far tersebut. Diperintahkan. Ini sekarang kita terbalik. Ya, kalau ada keluarga yang meninggal, ahlul mayitnya, yang keluarga mayit yang sibuk menjamu makanan, bahkan rela menghutang. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ya, ketika diperintahkan, Pak, itu bukan sunnah, itu bukan ajaran. Ini sudah tradisi turun temurun. Ya, ketika disampaikan, ikutilah apa yang Allah turunkan. Enggak, kami enggak mau. Kami maunya nenek moyang saja. Ya, maka ini diantara yang akan datang, barangkali dari teman-teman di Lukis Studio, ya, ada pertanyaan, ya, dipersilahkan. Yang bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab, ya, kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kata orang Arab, orang yang bisa menjawab semua pertanyaan manusia itu cuma orang gila. Ya, cuma orang gila. Baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair untuk Ustaz atas penyampaian materinya. Ini kita sudah menerima satu pertanyaan Ustaz dari Mas Rahmat. Kata beliau, di era media sosial kadang suka ketemu dengan sengaja maupun tidak dengan pernyataan-pernyataan atau video singkat dari orang sekuler, liberal, dan lain-lain yang nyeleneh tentang agama dan akidah. Bahkan mereka menggunakan ayat Al-Quran dan hadis untuk menguatkan pernyataan mereka. Nah, bagaimana tipsnya agar kita selamat dari fitnah ini? Baik, barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang sangat bagus, ya. Tadi sempat ana singgung. Kewajiban seorang muslim yang pertama kali, harta yang paling berharga yang dimiliki seorang muslim adalah keselamatan agamanya. Apalah perbendaharaan dunia, kekayaan yang melimpah, kalau dia jadi orang yang menyimpang, sesat, tidak berarti.
hartanya tersebut, kedudukannya tersebut tidak bisa menolongnya di akhirat. Oleh karenanya perkara yang paling penting untuk dijaga adalah agamanya. Ya. Dan hal yang paling dijaga di antara yang paling penting adalah menjaga agama dari orang-orang seperti ini. Ya. Wallahi ikhwan, hari ini media terbuka sangat lebarnya. Ya. Media ini, media sosial ini seperti dua arah mata uang. Kadang bisa menjadi kebaikan, kadang juga bisa menjadi keburukan dan kesesatan. Orang yang menjadikannya sebagai mengambil sumber ilmu yang benar, dia akan mendapatkan ilmu walau hanya dari ya media sosial. Tapi tentu ini tidak disarankan dia mencari sendiri tanpa ada bimbingan seorang guru yang lurus akidahnya. Ya, kemudian dia cari-cari di Google sendirian, tidak. Baik. Bagaimana cara menanggulanginya atau menjaga diri dari pernyataan-pernyataan yang menyimpang tersebut? Yang pertama, tidak ada penjagaan yang lebih bisa menjaga daripada penyimpangan. Yang pertama selain ilmu nafi', belajar ilmu agama, belajar akidah yang benar. Ya, bagaimana kita bisa menilai akidah itu akidah yang salah atau benar kalau kita tidak paham mana akidah yang benar? Maka pertama, ini di antara caranya mengadakan kajian seperti ini walaupun secara virtual. Alhamdulillah. Ya, apalagi kitab yang kita pilihkan adalah kitab yang benar. Kitab dari seorang ulama yang lurus di atas akidah. Ya, Fadilatul Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Dan beliau banyak menciptakan murid-murid yang juga menjadi para ulama, menjadi para dai. Walillahil hamd. Ya, maka yang pertama tipsnya adalah belajar ilmu agama. Dan tentu 1 pekan sekali, ya hanya belajar akidah di hari Kamis sekali dalam 1 jam, itu tidak cukup. Ya, karena musuh-musuh ini berbondong-bondong setiap hari. Postingan-postingan ini mungkin dibaca sama dia setiap hari kan. Rahmat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Maka tentu mempelajari agama terus. Ya, walaupun ini sepekan sekali dia ambil dari sumber yang lain. Dengan cara yang lainnya, entah membaca atau mendengarkan ceramah-ceramah. Walillahil hamd. Kemudian yang kedua, selain dia berusaha mempelajari ilmu syar'i, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari penyimpangan, dijaga dari segala macam keburukan, dijaga daripada akidah-akidah yang benar. Ya. Yang berikutnya tips dari ana, ya, kalau memang sudah jelas dia memposting postingan-postingan yang seperti ini, sudah di unfriend saja, di blok saja. Ini lebih baik daripada mencari-cari syubhat. Apalagi orang yang lemah, ya, merasa ilmu agama yang tidak cukup, kemudian dia bermain-main dengan syubhat, dia mulai berdebat, berdiskusi, lah, tidak. Sudah, demi menyelamatkan agama, tidak mau ambil resiko. Di blok saja, di unfriend saja, berteman dengan orang-orang yang lurus akidahnya, ini lebih selamat, ya. Ini lebih selamat. Wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi? Fadhal. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan Mas Rahmat. Semoga menjawab ya Mas Rahmat. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang nyambung juga dengan pertemuan sebelumnya dari Mas Andi ini tentang apakah amalan terbaik di sisi Allah yang bisa dipraktikkan setiap hari, mungkin yang bisa menjaga akidah kita juga gitu Ustaz. Ya. Baik. Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada Mas Andi yang bertanya. Ya, pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwasanya amalan atau amal soleh itu akan bermanfaat kalau dibangun di atas akidah yang benar.
Ya, akidah yang benar. Kaidahnya, amalan apa yang terbaik di dalam Islam? Maka kita jawab semua amalan ya ini bernilai kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ya. Maka yang pertama, amalan yang paling utama, yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang wajib, yang Allah wajibkan. Ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa maftaradu alaihi wa ma taqarraba alayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Ya. Dan seorang hamba yang mendekatkan kepadaku, kata Allah, tidak ada yang lebih aku cintai melainkan mendekatkan kepadaku dengan apa yang aku wajibkan. Yang Allah wajibkan ini yang lebih Allah cintai. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, ini dikenal dengan hadis wadi. Ya. Wa ma yazalu qadarullah, anak agak lupa hadisnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan setelah mengerjakan yang wajib, hambaku senantiasa mengiringi dengan amalan-amalan yang sunnah hatta uhibba, sampai aku mencintai hamba ini. Dari hadis ini ya bisa diambil kesimpulan, dan para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya amalan wajib ini lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala ya sebelum amalan yang sunnah. Sebelum amalan yang sunnah. Ini yang pertama, amalan yang wajib. Kemudian yang kedua, ikhwan, ya, di antara amalan yang terbaik adalah amalan yang bisa dilakukan secara continuous, secara terus-menerus. Ya. Walaupun amalan itu kecil, tapi dilakukan secara terus-menerus. Ya, tidak terputus-putus. Nabi SAW mengatakan ahabbul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang adwamuha, yang continuous. Wa in qalla, walaupun amalannya kecil. Ya, kalau ditanya mana yang lebih utama, puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud? Kita jawab yang memungkinkan untuk terus dilakukan. Ya. Kalau dia bisa bisa melaksanakan puasa Daud dan terus-menerus, tentu ini lebih utama. Ya, tapi kalau dia melakukan puasa Nabi Daud, pekan ini Nabi Daud terus, satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak, tapi terputus. Sepekan tidak puasa, 2 pekan tidak puasa, mulai lagi nanti pekan depan. Ya, maka kita katakan kejar puasa Senin Kamis, tapi tidak terputus. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Ya, dan di antara amalan-amalan yang continuous, dan tentu masih banyak amalan yang lainnya yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberi makan orang yang miskin, yang memberi membantu proses pembangunan masjid, ini di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besar, ya, mendukung program kegiatan dakwah, ya, membantu program pondok pesantren ini, masya Allah, ya, karena di sana banyak kader-kader dai yang akan berdakwah nanti, ya, untuk generasi setelah generasi kita, setelah generasi mendatang. Barangkali mungkin juga anak-anak kita yang akan merasakan manfaatnya. Ini tentu juga adalah amalan yang diharapkan setiap kita ada andil di dalamnya. Ya, anak rasa cukup, ya, Binsan. Maka kesimpulannya pada pertemuan kita hari ini, di dalam masalah akidah, ya, akidah itu sifatnya tauqifiyah, hanya menunggu dalil, dan sumber di dalam memahami akidah adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta cara beragama yang benar adalah mengikuti cara beragamanya para sahabat
radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka adalah al-firqatun najiyah, mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kaki mereka masih napak di atas permukaan bumi, dalam keadaan mereka masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mencintai akidah yang benar dan menjadikan kita orang yang istiqamah di atas akidah yang benar. Kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan kepada semua teman-teman PT Tim Kukis Studio yang masih mengikuti kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.